Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga Allah senantiasa memberi berkah, sehat kepada kita semua. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hikmah sholat. Sebelum kita masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu biar diberikan pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berbicara mengenai hikmah sholat, sebenarnya sholat sangat banyak sekali hikmahnya. Salah satunya yaitu yang pertama, selalu mengingat Allah. Dalam mengerjakan sholat, kita pasti akan mengingat Allah, karena sholat adalah cara kita senantiasa dalam mengingat Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat, kita dapat lebih dekat dengan Allah, dan kita dapat mengharap senantiasa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan damai dan tentram. Adapun hikmah yang ketiga ialah disiplin waktu. Salat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, sehingga bagi kita yang mengerjakan salat akan senantiasa menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Hikmah yang keempat ialah hidup bersih. Ingatkah kalian, sebelum kita melaksanakan sholat, kita diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Dan wudu adalah tindakan kita untuk bersuci sebelum melakukan sholat. Jadi, bagi orang yang selalu menjaga kesucian, pasti memiliki cerminan hidup bersih. Hikmah yang kelima, hidup tertib dan teratur. Di dalam sholat, kita dituntut untuk melaksanakan sholat sesuai urutannya, dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi, bagi kita yang senantiasa melaksanakan sholat secara teratur, akan membawa dampak yang baik dalam mengatur kehidupan yang tertib dan teratur. Hikmah sholat yang keenam ialah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Ingatkah kalian, dalam mengerjakan sholat ada gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keselamatan serta rahmat kepadamu, sehingga tanpa terasa kalian telah menyebarkan kedamaian dan keselamatan orang-orang di kanan dan kiri kalian. Adapun hikmah yang ketujuh ialah rendah hati. Dalam sholat, kita senantiasa belajar untuk rendah hati, karena dalam sholat kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belajar dari menghindarkan diri dari sifat sombong, karena dengan berdoa kita akan selalu ingat bahwa yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya makhluk yang lemah.
Hikmah salat yang ke-8, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat, kita akan belajar untuk menahan hawa nafsu dan melaksanakan segala sesuatu dengan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan melakukan perbuatan keji lagi mungkar. Hikmah yang ke-9, meningkatkan hubungan sesama dan kerjasama. Dalam Islam, salat yang dianjurkan adalah dilakukan secara berjamaah. Dengan berjamaah, kita dapat mempererat hubungan kerjasama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Inilah beberapa hikmah salat yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak hikmah salat selain yang saya paparkan. Kalian bisa mengamati hikmah salat di rumah dan di sekolah. Sekian pembelajaran hikmah salat yang kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.